belajar Just in Time atau JIT. Di sini ada 5 materi. Yang pertama itu ada konsep dasar Just in Time atau JIT. Yang kedua ada perbedaan sistem JIT dengan sistem tradisional. Yang ketiga ada konsep backflash costing. Yang keempat ada hubungan JIT dengan backflash costing. Dan yang terakhir ada analogi dasar dari akuntansi keuangan. Pertama, kita harus memahami dulu konsep dasar Just in Time atau JIT. Just in Time atau JIT adalah sistem manajemen produksi dan persediaan yang bertujuan mengurangi pemborosan dengan cara memproduksi barang hanya ketika dibutuhkan dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat. Tujuan utama efisiensi maksimum, pengurangan biaya, dan peningkatan kualitas serta kecepatan respon terhadap permintaan pelanggan. Materi selanjutnya yaitu prinsip utama JIT. Yang pertama yaitu zero inventory, yaitu meminimalkan persediaan. Yang kedua yaitu continuous improvement, yaitu perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu pull system, di mana diproduksi sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang keempat yaitu total quality control, yaitu kualitas dijaga setiap tahap produksi. Yang kelima yaitu kerjasama dengan pemasok. Pemasok melakukan pengiriman tepat waktu dengan kualitas yang tinggi sesuai dengan permintaan. Kemudian ada perbedaan JIT dengan sistem tradisional. Berdasarkan aspek filosofi produksi, JIT menggunakan sistem pull system, di mana sesuai dengan permintaan pelanggan. Sedangkan sistem tradisional menggunakan push system, yaitu sesuai dengan perkiraan permintaan. Yang kedua yaitu berdasarkan aspek persediaan. JIT persediaannya rendah, sedangkan sistem tradisional tinggi. Kemudian aspek jadwal produksinya. JIT biasanya fleksibel, sedangkan tradisional terjadwal. Kemudian aspek kualitas. Biasanya JIT menjaga kualitasnya setiap tahap produksi, sedangkan tradisional diperiksa di akhir proses produksi saja. Kemudian aspek hubungan dengan pemasoknya, biasanya JIT kemitraannya jangka panjang, sedangkan tradisional kemitraannya jangka pendek. Tujuannya yang sudah dijelaskan pada prinsip utama tadi, JIT meminimalkan persediaan, sedangkan tradisional memaksimalkan outputnya. Kemudian pada aspek pengendalian biaya, JIT menggunakan sistem backflash costing, sedangkan sistem tradisional menggunakan akuntansi tradisional seperti FIFO. Backflash costing adalah metode pengumpulan biaya produksi dengan menghilangkan sebagian ayat jurnal terkait dengan tahap-tahapan mulai dari pembelian bahan baku sampai dengan menjual barang jadi, atau metode akuntansi biaya yang menunda pencatatan biaya sampai produk selesai produksi atau dijual. Nah, metode ini cocok dengan just in time karena mengurangi pencatatan transaksi yang tidak diperlukan. Ciri-cirinya yaitu pertama, tidak mencatat setiap tahapan produksi secara rinci. Kedua, biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung dibebankan ke barang jadi atau ke harga pokok penjualan. Ketiga, penyederhanaan administrasi akuntansi. Dan keempat, contoh untuk proses produksi yang cepat, berulang, dan volume yang tinggi. Selanjutnya, hubungan JIT dengan backflash costing. Backflash costing adalah metode akuntansi biaya yang sesuai dan seringkali diperlukan untuk sistem produksi JIT yang sudah matang. Ada 3 hubungan JIT dengan backflash costing. Yang pertama yaitu eliminasi persediaan WIP. JIT berhasil mengurangi persediaan barang dalam proses WIP hingga sangat minimal, karena saldo WIP menjadi tidak signifikan. Kebutuhan untuk mencatat dan melacak biaya secara rinci melalui akun WIP seperti dalam job order costing atau proses costing tradisional menjadi tidak relevan atau tidak praktis. Yang kedua, penyederhanaan dan kecepatan. JIT menekankan pada penyederhanaan dan kecepatan aliran produksi. Backflash costing mendukung filosofi ini dengan menyederhanakan proses akuntansi atau mengeliminasi jurnal-jurnal WIP, sehingga pencatatan biaya juga berjalan cepat dan efisien. Yang ketiga, fokus pada output. JIT berfokus pada output yang tepat waktu dan berkualitas. Backflash costing mencerminkan fokus ini dengan menghitung biaya berdasarkan output yang telah selesai atau terjual.
Intinya, back flash costing adalah solusi akuntansi biaya menyederhanakan pelaporan dan pelacakan biaya, menjadikannya pilihan alami untuk lingkungan produksi JIT yang minim persediaan dan sangat cepat. Selanjutnya, analogi dasar dari akuntansi keuangan. Analogi dasar dari akuntansi keuangan seringkali merujuk pada persamaan dasar akuntansi. Persamaan ini adalah fondasi dari seluruh sistem akuntansi double entry, dan analogi yang paling umum adalah membandingkan perusahaan sebagai sebuah entitas yang sumber dayanya atau aset harus selalu seimbang dengan klaim atas sumber daya tersebut, kewajiban dan ekuitas pemilik. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas.